pada malam hari ini alhamdulillah bau kita kumpul malik guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah sebarang-barang mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sebagai bekal hidup kita para jamaah. Ya, karena kita hidup memang untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ada niki tujuannya untuk kita sama-sama menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu nengke si jari masalah ngombe cara teu beribadah ini. Ngombe cara teu menghambakan diri. Nah, cara itulah kemudian menjadi tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus untuk ngajar kita bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sila kita pelajarin ya ngombe cara niki, sila kita belajar terus belajar ya agar terrealisasi apa yang menjadi tugas kita. Rahimani wa rahimakumullah, di malam niki kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih berada di bab yang ke-23. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan babun fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Beliau mengatakan bab wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Wajib amar ma'ruf, wajib nahi munkar. Simbearan amar ma'ruf para jamaah, simbearan kanu karang kita dengar nganang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, simbearan amar ma'ruf, simbearan nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf artinya Nabi mengajak kepada kebaikan, yakni nyuruh dengan gawe kebaikan. Ya niki amar ma'ruf. Dan kebaikan paling baik Nabi tauhid. Tauhid kebaikan paling baik. Angka nyuruh dengan bertauhid. Niki kebaikan paling baik dan itu kewajiban paling wajib hukumna tenyuruh dengan bertauhid. Kemudian nahi mungkar, Nabi arti nahi mungkar balak dengan gawe kemungkaran. Nabi arti kemungkaran keburukan, keburukan hal-hal si cengeng. Balak dengan gawe si cengeng-cengeng. Keburukan paling buruk Nabi syirik, keburukan paling buruk. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Berarti wajib tebalak dengan gawe kesyirikan, wajib hukumnya. Nah niki bab kita makin wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mun wajib berarti mun dek ta amar ma'ruf, dek ta nahi mungkar. Apa mau tak? Dosa mau, karena dia wajib, hukumnya wajib. Jadi wajib ta'amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Jelas niki para jamaah.
wajib tersuruh dengan gawe kebagusan, wajib tebala dengan gawe. Baik. Nah, hadis yang akan kita baca adalah hadis yang ke-14 dalam bab niki, dan dia adalah hadis yang ke-197 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, annahu qal, Abu Bakar mengatakan, ayyuhan nas, kata Abu Bakar, wahai sekalian manusia, ngena Abu Bakar, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian pasti pernah membaca ayat ini. Ayat apa itu? Ayat di surah Al-Maidah. Ayat 105 dari surah Al-Maidah. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ayat yang mengatakan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jaga diri deh. Jaga Nabi, jaga diri deh. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri deh. Ndek negin mudaratin sida orang-orang yang sesat itu jikalau engkau mendapatkan hidayah. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri deh. Dengan si sesat ini ndek negin mudaratin ida selama dia berada di atas hidayah. Ngena ayat. Nah, kemudian Abu Bakar setelah membaca ayat ini, beliau mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ngena. Berarti ini menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalim. Sesungguhnya manusia kalau dia lihat orang berbuat maksiat, falam ya'khudhu ala yadayhi, tiba-tiba tidak dicegah dia, tidak diambil tangannya, maksudnya tidak dicegah. Au syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu, maka Allah akan menimpakan azab kepada seluruh mereka. Jadi manusia munegita dengan berbuat maksiat, lagu dina bala yang gawe maksiat, maka selapuanna gen mau azab. Ngena hadis. Padahal tadi ayatnya mengatakan apa? Ayatnya mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jaga diri de masing-masing. Kemudian orang yang berbuat zalim tidak akan memudarati sida selama sida mendapatkan hidayah. Terus jelasan malik hadis. Amun dengita dengan gawe maksiat, ngoloan de ya, ndek de cegah ya, maka ida ginda kena azab entah. Jadi seolah-olah ayat kenca hadis ini ya bertentangan ya, jadi seolah-olah ayatnya mengatakan jaga diri deh, mun dawah mau hidayah aman lah. Adapun dengan si maksiat ini dia negin mudaratin ini deh. Ngeno seolah-olah ayat Abu Bakar ingin menekankan arti ayat ini. Yo ingat ke hadis Nabi kan? Hadis Nabi mengatakan
mun degi tak dengan berbuat maksiat ngoloang dia, maka ide dah ginda kena azab. Ya, nah berarti ini dia penafsiran Abu Bakar tentang ayat ini, yaitu harus dicegah dengan gawe kemungkaran. Mun dengoloang ya, maka ide dah ginda kena azab. Selakuan gin kena azab, mun dengoloang ya. Ya, misal sekarang orang nggak mau bayar zakat, ngoloang teh ya, Nabi hukumannya dengan sindek bayar zakat, Nabi hukumannya akan ditahan air darinya. Ini begini turun hujan, paceklik caranya kemarau panjang itu. Nah, nanti mana terjadi kemarau panjang, yang akan kena hukuman itu orang yang tidak bayar zakat saja ke? Atau orang soleh juga kena hukuman itu? Si soleh kena ya. Bakat dengan. Ya, jadi kalau dia diam orang-orang yang baik ini, kita anak kemaksiatan kedua yang dah ngoloang, maka kalau azab turun, ya si soleh ini milu endah ya kena. Misalkan waliyadzubillah perzinahan sana sini, misal waliyadzubillah terjadi gempa jedar, gempa. Mana terjadi gempa, si kena gempa dengan si di sini doang, kita selaku kena selaku. Rubin gempa ini loh. Sebagian kena atau selaku kena gempa. Ya, walaupun berzina di beberapa tempat, dengan lagu selaku kena. Apa sebabnya? Diam. Ya, ngoloangnya ya soal. Akhirnya apa selakuan. Intinya bahwasanya orang baik kalau membiarkan maksiat, maka begitu turun azab, selapuan gin kena azab. Nah, ya ini artinya. Jadi bukan berarti ayat ini kena doang dengan bukan. Tapi sida tidak akan mudarat kalau sida mendapatkan hidayah. Maksudnya kalau sida sudah ingkari kemungkarannya, lagu ia tetap doang, ia selesai. Ya, dia namanya bayar zakat, tegur dia bayar ni zakat, dia tajakan dia. Azab ni dia si Allah laun ingat-ingatnya. Berbuat dia kesyirikan, ingati dia, hati-hati syirik gini. Hukum dia si Allah lalu peringatin dia. Berjudi dia misal peringatin ya judi ini itu sebelah turun azab lalu peringatin dia. Nah, kalau sudah kita peringatin dia tetap doang dia, nah tono kau taman. Ya, tono kau selamat. Mun wahda peringatin. Lagu muntah teduh, milu kita kena hukuman. Jelas niki para jamaah. Nah, ya itu yang diinginkan oleh Abu Bakar dalam menafsirkan ayat tadi. Ya, dan hadis niki diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Sekarang kita baca sedikit penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin agar lebih memperjelas apa yang kita ucapkan tadi. Dikatakan di sini, hadhil ayah zahiruha annal insan idza ihtada bi nafsihi fa innahu la yadurruhu dalalun nas. Ayat ini secara zahirnya, kalau dilihat secara zahirnya, ya ayat ini artinya adalah manusia mau petunjuk, munah pecu salat, pecu puasa, maka orang ini tidak akan dimudarati oleh kejelekan orang lain. Ino zohirna ayatin. Sehingga dengan menegakkan maksiat, maka si salat ini dia negin terpengaruh, dia negin berefek isi maksiat dengan singgawe maksiat ino.
li'annahu istiqama binafsihi fa idza istaqama binafsihi fa sya'nu ghairihi 'ala Allah azza wa jalla. Karena orang yang pacu ini dia sudah istiqamah. Kalau dia sudah istiqamah, maka keburukan orang tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Tapi itu sudah diserahkan kepada Allah. Ini seolah-olah arti ayat ini kan? Seolah-olah ini menuah baju sholat, baju puasa, baju zikir, selesai wah dengan lain ngombe-ngambe gak mau tahu ngeno seolah-olah ayat ini ngene. Ya, faqad yufassiruha ba'dun nas wa yafhamu minha ma'na fasida. Sebagian orang salah paham dalam ayat ini kata Syekh. Sebagian orang memahaminya dengan pemahaman yang salah. Kata Syekh di sini. Walaysa kadzalik, padahal bukan begitu tafsirannya. Fa innallaha ashtarata likauni man dhalla la yadurruna annahtadiya, kata Syekh. Karena coba perhatikan lagi ayat ini dengan teliti, kata beliau. Ayatnya mengatakan degin temudaratin isi dengan si bermaksiat amun de mau hidayah ide. Amun dari atas hidayah ide, maka ide ndek degin temudaratin isi dengan singgawe maksiat. Ngena ayat ini. Coba perhatian bagus-bagus kan. Ayat ini mensyarati kita ini tidak akan termudarati oleh keburukan orang lain. Syaratnya apa? Kalau kita berada di atas hidayah. Kalau kita berada di atas hidayah. Wa minal ihtida, dan yang namanya hidayah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kata beliau. Dan namanya hidayah adalah sida beramar ma'ruf, sida bernahi munkar. Jadi siaran hidayah de amar ma'ruf, siaran hidayah de bernahi munkar. Siaran hidayah no de balak dengan gawe kemungkaran. Siaran ide mau hidayah no disuruh dengan gawe kebaikan. Siaran hidayah. Jadi munduah mau hidayah ide, munduah li atas hidayah ide, maka dia nagin mudaratin ide kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat. Amun de berada di atas hidayah. Nah, biaran berada di atas hidayah, yaitu sida dah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Bukan berarti ke sida diam. Amun dengan kita maksiat, diam ide padahal mampu ide balak ya. Maka sida ini tidak berada di atas hidayah. Seolah-olah. Ya, jadi disyaratkan kita ini tidak termudarati dengan keburukan orang-orang yang buruk kalau kita berada di atas hidayah. Di atas hidayah ini ngumbe kenana kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ngumbe kena para jamaah, jelas ini penjelasan beliau ini. Jelas Allah, mudah-mudahan. Kemudian beliau mengatakan fala budda an naslama minadh dharar wa dzalika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau kita berada di atas hidayah, maka kita akan selamat dari mudarat orang-orang yang berbuat maksiat, yaitu dengan cara kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kita dengan minum balak. Jangan minum nganti terganggu udah sebelah. Setelah kita ingkari, setelah kita tegur, kita nasihati dengan lisan, masih doang ya, maka kita yang sudah mengingkarinya aman. Aman. Lagu mau tengok luang ya kita ada yang nginum ke be. Sambil leka senyumin atau apalagi tokol sedina malik. Ya, sok dak aku nginum aku ngene ngoloang nih ngene. Ya, maka dia yang membiarkan ini kena juga dia dengan azab ini nanti, dosa. Jelas tidak para jamaah? Baik, alhamdulillah. Jadi harus amar ma'ruf dan nahi munkar, dan itu menjadi syarat yang namanya hidayah. Kemudian hadis tadi bahwasanya manusia kalau dia lihat kemungkaran terus tidak dia cegah kemungkaran itu,
maka Allah akan menimpakan semuanya dengan azab. Ya'ni annahum yadurruhum man dhalla idza kanu yarawna dhal wa la ya'muruhu bil ma'ruf wa la yanhahu 'anil munkar. Maksudnya yaitu kata beliau, orang yang dapat hidayah ini, orang yang kelihatannya istiqomah ini akan termudarati oleh orang-orang yang maksiat. Kalau orang yang dapat hidayah ini melihat orang berbuat maksiat, lagu ngoloang dengan si gawe maksiat ini, maka yang dapat hidayah tadi tanda kutip, yang istiqomah tadi tanda kutip, dia akan kena mudarat juga. Mudaratnya orang-orang yang berbuat maksiat ini, kata beliau di sini. Ya, kemudian fa innahu yushiku an ya'ummahumullah bil iqabil fa'ili wal ghafil. Sehingga Allah akan menghukum pelaku maksiat dan orang yang lalai dari kemaksiatan. Berarti ada dua tadi istilahnya. Pelaku kencelalai. Simbe pelaku maksiat. Simbaran dengan besi gawe maksiat ini. Si lalai, beran lalai. Si nguluang dengan gawe. Kebeh, masih je awak nih ya. Nanti kan. Berarti itu ngoloang itu. Si jiye penawak ngoloang lah. Nggak balak dengan ngoloang tapi benar. Maka ini dinamakan orang yang lalai. Nah, pelaku dan lalai pada hukuman. Pelaku maksiat dan yang melalaikan maksiat pada hukuman. Gina pada mau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka itu teman-teman mampu mencegah, silakan cegah dengan kemampuan. Yang mampu mencegah dengan tangan para pemerintah, para pejabat, para penguasa, ya maka silakan cegah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, dia diingkari dengan kekuasaannya. Ya, fa illam yastati' amun yang berdua kekuasaan fa bilisani, ingkari dengan lisan. Kepada marah nengkai ini kita ngaji niki termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar menggunakan lisan. Ya, amun penguasa amar ma'ruf menggunakan undang-undang. Ini ya aturan. Ini aturan ini amar ma'rufnya pemerintah. Langgarnya ya dihukum sama pemerintah. Nah, ini nahi mungkarnya dia ini. Pemerintah bikin aturan, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi, aturan ini. Ya, begitu ada yang langgar, ditangkap, dikasih hukuman. Nah, ini berarti pemerintah nahi mungkar dengan tangannya. Ya, tiba-tiba arak misalkan bangunan tok pada nginum khamar, jual khamar, hancurangnya si pemerintah, itu dia mengingkari dengan kekuasaannya, dengan tangan. Nah, yang bukan pemerintah, yang bukan waliul amr, ndak kita ngadu umat. Ya, karena itu sudah di luar kemampuannya. Kita hanya tahun ngaji doang, berarti mengingkari dengan lisan. Enggak boleh ustadz turun tangan hancurang diskotik, jangan. Dia kan pegawai. Ustadz turun tangan hancurang bar, misal hancurang apa, jangan. Bukan dia punya tugas, itu tugas pemerintah. Tugas dai, tugas ustadz cukup mengingkari dengan lisan. Karena duit beberapa itu melampaui batas, ustadznya turun tangan langsung aning masyarakat yang hancurang diskotik, bayu tersinggung pemerintah, no? Pegawaian itu sudah gawe-nya bangun sih lebih bagus, ngene malik pemerintah, no? Bayu sereble diskotik, no bayu. Ya, ini karena tidak bijak, tidak pada tempatnya sesuatu. Jadi si mampu dengan lisan cukup sudah dengan lisan. Ya, bareh yang dengan tangan tugas siapa? Penguasa. Nah, dengan lisan dia mampu, dengan tangan dia mampu, dengan lisan dia mampu. Bareh muntah muni-muni, bareh siu ni tendara atau hidup. Maka di saat itulah
fabiqalbihi, maka ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Ngumbian kuna ngadu ate, yaitu negedekang perbuatan itu. Negedekang ya. Negedekang ampun dengan si berjudi, negedekang ampun dengan si beriba dan lain sebagainya. Kemudian jangan duduk bersama dia. Ya, ndak bareh arah dengan berjudi tokol itu sedina. Yo, kada tokol tene, wah ingkari itu ngadu ate. Ngene. Mun da tetu ngingkari ne ngadu ate bener digin gawa tokol ngancainnya. Jadi gawa tokol ngancain. Ya, dengan nginem-nginem ngono tiba-tiba yo tokol sedih. Yo, kan tokol tene, wah ingkari itu ngadu ate. Mun de ingkari ngadu ate otomatis ginda nyedi lenganton. Karena yang namanya dengan hati yaitu membenci perbuatan tersebut. Mun de benci perbuatan ini pun digin kulu tokol ton. Digin petah. Kecuali kalau ada ancaman baru terpaksa. Tokol munde boleh belak tidak. Karena misal terpaksa tokol daratan. Ya, tapi intinya bahwasanya yang namanya mengingkari dengan hati tidak boleh dia duduk di sana membersamai pelaku maksiat. Jadi intinya wajib mengingkari kemaksiatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang dengan tangan, ada dengan lisan, ada dengan hati. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, niki dia hadis kita, hadis yang ke-14 dalam bab niki, yaitu ayat yang dimaksud oleh sahabat Abu Bakar, yaitu ayat yang kita tidak akan kena mudarat dari orang-orang yang maksiat itu kalau kita berada di atas hidayah. Maksudnya kalau kita sudah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin benar para jamaah jelas kini atau sangar ini menjelas ruana. Baik, alhamdulillah. Kita ambil faedah mungkin para jamaah dari hadis ini. Pertama, faedah yang pertama, wajibul muslimi at-tanasuhu bil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kewajiban seorang muslim atau kewajiban muslimin. Kita ini muslimin atau ndek? Muslimin selaku arti ini. Aku arah tebang beda-beda. Cuman pada muslimin. Nah, semua muslimin ini memiliki kewajiban. Nabi kewajibannya at-tanasuhu, kewajibannya adalah ngesaling nasihati. Wal amri bil ma'ruf, ngesaling suruh gawe kebagusan. Ngesaling suruh gawe kebagusan. Semua kita tanpa pandang bulu. Rakyat nyuruh pemimpin nggawe bagus, pemimpin nyuruh rakyat nggawe kebagusan. Bapak nyuruh anak nggawe kebagusan, anak juga suruh bapak mengerjakan kebagusan. Suami nyuruh istri mengerjakan kebagusan, istri juga demikian. Menyuruh suami melakukan kebagusan. Tapi tentunya dengan bijak. Sesuai dengan kedudukannya bahasanu. Karena bahasan tetipa kanak-kanak beda bahasan tetipa dengan toa tentunya. Tapi intinya tetap amar ma'ruf ini tetap berjalan. Semua kita saling nasihatin, saling amar ma'ruf dan saling nahi mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Angka saling nasihatin niki adalah saling tulung. Saling nasihatin ini sebenarnya kita saling tulung gini. Saling tulung untuk tetap mengerjakan kebaikan. Amun dinara itu saling nasihatin bermasing-masing eler itu ini. Jadi
Angka agama niki nasihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-din an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Amun denara itu saling nasihatin, hilang agama, hilang. Maka kewajiban semua kaum muslimin saling nasihati. Dan saling nasihatin itulah dia saling tolong menolong. Itulah saling sade ini. Ya, kenara dengan saling sade harta, dengan saling sade kakenan, dengan saling sade tenaga. Nengke itu nulung dengan ngerongkang, jemaah dengan nulung itu ngerongkang. Jemaah itu nulung dengan begawe, suliknya ya nulung itu begawe. Terus dia saling tulung. Termasuk juga tanasuh. Nengke itu nasihatin dengan jemaah dengan nasihatin itu. Terus. Itulah saling tolong menolong. Angka munara dengan nasihatin itu harusnya teman harusnya. Alhamdulillah ngingetang aku. Sebagaimana harap dengan nulung kita ngerongkang, alhamdulillah bantu aku menteng. Ya, jadi tanasuh niki asalnya adalah merupakan saling tolong menolong. Ya, karena para jamaah jiwa niki jiwa kita ini dia selalu nyuruh kita ngerjakan keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini terus nyuruh kita gawe keburukan. Nah, kita butuh teman yang nahan kita. Ndak ngeni bahaya ini. Ndak ini maksiatin. Ndak indah tengah murka Allah butuh itu batur ngawet kita. Nah, nanti mun masing-masing ngurus diri ndak saling awet ginteler selapuan. Elerisi jiwa kita. Di jiwa kita ini ada keegoan, ada kesombongan, ada senang dengan keburukan, ada luwe. Ya, makanya setiap zikir pagi, zikir sore Nabi ngenteng, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi ngenteng. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syaraqi ngenteng. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan beserta sekutu-sekutunya. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari diri kita lebih dulu daripada minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena godaan jiwa ini lebih keras daripada godaan syaitan. Godaan jiwa lebih keras. Bulan Ramadan syaitan dibelenggu, lagu masih doang kita maksiat. Kenapa? Jiwa soalnya terus injak kita maksiat. Ya, bahkan iblis sekarang yang dia rajanya penggoda. Padahal dulu iblis ini orang soleh. Iblis ini jin yang sangat soleh, saking solehnya tayak derajat sejajar dengan malaikat di surga, sejajar dengan malaikat, saking solehnya. Lagu tiba-tiba jatuh tergelincir dia namele sujud tipa Nabi Adam. Apa sebabnya dia nggak mau sujud? Sehingga daya iblis ini, sehingga daya amunita kan iblis ngoda ita, syaitan ngoda ita. Amunia sendiri iblis sehingga daya. Sehingga jiwanya dia menggoda dia. Jiwanya iblis dia menggoda iblis. Angka iblisnya iblis jiwanya dia. Jiwanya dia menyuruh dia sombong. Ndak milih sujud. Tidak kan dengan hebat. Diciptakan dengan api. Tidak gagah ini kan. Tak milih sujud. Jiwanya goda dia. Angka godaan jiwa ini lebih kencang daripada godaan syaitan. Nah, manusia setiap kita ini berdua jiwa yang selalu ngajak kita kepada keburukan. Sehingga kita butuh orang lain ngawek kita, ngerim kita, nyetop kita. Itulah dia yang namanya at-tanasuh. Kita saling nasihat, menasehati. Angka munara dengan nasihatin itu tedemen harus.
Alhamdulillah arak ngingetang itu tentang tauhid. Arak ngingetang itu tentang sunnah. Arak ngingetang itu tentang akhlak mulia, teman. Karena itu sebagai bentuk saling tolong menolong. Jelas ini para jamaah. Jadi kewajiban seluruh kaum muslimin adalah saling nasihat, menasehati amar ma'ruf dan nahi mungkar. Faedah kedua dari hadis ini, iqabullahil 'am yashmalu dzalima li dzulmi wa yashmalu saqita 'anil inkar idza kana qadiran 'alal inkar. Faedah yang kedua, hukuman Allah ini umum akan menimpa orang yang zalim karena kezalimannya, dan juga akan menimpa orang yang lalai karena kelalaiannya. Menimpa orang yang diam karena dia diam melihat kemaksiatan tersebut padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Dia pemerintah, berdua kemampuan, ada kemaksiatan, ngolowang, maka ini akan dapat juga dia azab gara-gara kemaksiatan orang yang dia biarkan. Jadi hukuman Allah yang sifatnya umum ini akan menimpa orang yang berbuat maksiat dan menimpa orang yang lalai. Nabi kenana lalai ngone, yaitu yang ngolowang maksiat padahal dia mampu untuk mengingkari kemaksiatan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan ta'limul ammah, yaitu dianjurkan mengajar seluruh orang. Ifhamuhum an-nusus al-Qur'aniyah, mengajar orang agar memahami isi daripada Al-Qur'an. Jadi ajar seluruh dengan isi daripada seluruh dengan ajar. Ndek khusus beberapa orang yang kita ajar, ndek seluruh orang ajar. Isi daripada Al-Qur'an. Isi Quran bukan hanya untuk santri saja, enggak. Seluruh orang ajar. Isi Quran, isi yang benar dengan pemahaman yang benar. Ya, sebagaimana di sini Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kaum muslimin tentang arti sebuah ayat tadi. Karena sebagian dengan salah paham terhadap ayat itu. Seolah-olah ayat itu membolehkan kita untuk tidak mengingkari kemungkaran, seolah-olah sehingga lu dengan salah paham, ngolowang dengan gawe kemungkaran, tidak peduli dia. Maka Abu Bakar mengingatkan ayat ini maksudnya ngene. Ya, diajar ke seluruh manusia. Dan makanya dari sini kita ambil faedah bahwasanya silahkan ajar seluruh manusia isi daripada Al-Qur'an. Tidak dengan tertentu doang belajar isi Quran, tapi seluruh orang harus belajar Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, faedah keempat, annahu yajibu 'alal insan al-inayah bi fahmi kitabillahi azza wa jalla hatta la yafhamahu ala ghairi ma aradallahu ta'ala. Wajib setiap manusia perhatian terhadap pemahaman Al-Qur'an. Ya, nakana isi nafahamin Al-Qur'an sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, jangan salah paham. Ngombe yang kunta mahamin Quran yang benar para jamaah, ngombe yang kuna. Makanya Syekh Al-Ubailan hafizahullah taala, beliau nulis kitab tentang kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaedah siaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kaedah itu beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dino ndek nengesampingan hadis di dalam memahami Al-Qur'an. Ndek mengesampingkan hadis di dalam memahami
Al-Quran. Berarti Al-Quran ini dipahami dia dengan hadis. Jangan dipisah Quran doang, wah jangan. Karena sebagian dengan dia yang hadis, milih Quran doang. Nah, diingatkan di sini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ndek samping yang hadis di dalam memahami Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ndek samping yang pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mengesampingkan pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Saya kenal salaf tadi, sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka tidak mengesampingkan pemahaman salaf. Nabi kenana maksudnya harus dipahami Quran dan hadis itu dengan pemahaman para as-salaf as-salih. Sayyidina as-salaf as-salih, sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Contohnya marali ayat ini. Luwe mulai dengan memahami dia aneh-aneh. Abu Bakar meluruskan. Ini loh dia pemahaman yang benar. Pemahamannya sahabat. Pemahamannya Abu Bakar. Ini dia. Makanya tidak bisa dipahami dengan benar Al-Quran dan hadis melainkan dengan pemahaman siapa? As-salaf as-salih. Yaitu para sahabat. Angka onyonya ya datang pemahaman kita. Karena pada Quran hadis lagu pemahaman kita, maka kita salah setelah pahamin ya. Kita salah. Apalagi Al-Quran ini pada marak nabi arana marak karet dengan butabek ketuk-kete, butabek kaning bimbing. Karena keumuman bahasanya selaku dengan bongawek ya. Itu kalau tidak diikat dengan pemahaman as-salaf as-salih. Angka beberapa tahun yang lalu subul disertasi karena ya yang menyatakan boleh berzina menyakitillah. Apa dalil Quran jadi dalil? Karena bisa ditarik ke sana kemari. Quran kan berdalil. Ya waliyadzubillah. Tentunya ini pemahaman seperti ini karena memahami Al-Quran ngadu apa? Akalnya dia sendiri. Gara-gara Al-Quran ada teroris ngempokang diri di masjid. Masjid empokang. Kejangkan dengan sholat Jumat, tolong bom dari sholat berjumat. Kan ini karena pegawaiannya Quran hadis sesuai pemahaman mereka. Ya, jadi intinya bahwasanya Quran hadis ini harus diikat dengan pemahaman as-salaf as-salih para sahabat baru kena. Karena mereka para pendahulu kita niki yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina generasiku ini sayyidina sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu atba' at-tabi'in. Berarti manusia si paling bagus pemahamannya 3 generasi. Sehingga itu memilih beragama, sila beragama dengan 3 generasi. Jadi kata beliau, Al-Quran dan hadis ini harus dipahami dengan pemahamannya para as-salaf as-salih. Jelas para jamaah? Terakhir karena sudah azan. Terakhir faedah yang kelima berarti yaitu at-tahdhiru min tafsiril Quran bighairi ilmin. Ayat ini, hadis ini memperingati kita dari menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Di Quran ini disebut main-mainang ini onya-onya harus ditafsirkan dia dengan penafsiran hadis atau ucapan as-salaf as-salih. Enggak ngadu pendapat-pendapat itu. Mereka semilih-milih dengan la ilaha illallah. Bahkan Nabi arana paham dia ucapan semut. Ya ke dunia nafsiran Quran ini ucapan semut
La ilaha illallah. Kamu yang akan kedah-kedah Quran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah niki, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi au bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata beliau. Sai membahas Al-Qur'an dengan pendapatnya. Ya, menerjemahkan, menafsirkan, memaknakan Al-Qur'an dengan pendapatnya, au bima la ya'lam, atau dia menjelaskan Al-Qur'an dengan bukan ilmu, dengan hawa nafsunya dia jelaskan Al-Qur'an, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakna baitang dirina taok di neraka. Bagi yang menafsirkan Al-Qur'an bukan dengan ilmunya, bukan dengan hadis, bukan dengan penafsiran para as-salaf. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, amma tafsirul Qur'an bimujarradir ra'yi faharam, kata beliau. Maka menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu saja, dengan pendapat saja, tidak ada hadisnya, tidak ada perkataan para salafnya, murni ra'yu, faharam, kata beliau, ini adalah perbuatan yang haram. Faman qala fil Qur'an bi ra'yi faqad takallafa bima la ilma lahu bih. Sai ngarosang Quran ngadu pendapatna kan ini. Bukan pendapat hadis, bukan pendapat para salaf, tapi dengan pendapatnya, maka dia telah membebani dirinya sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Karena tugas sinapsiran Quran ini tugasnya siapa? Para ulama yang tugas. Itu sekedar baca ucapan dia, nukil dia. Baca ucapan ulama, nukil, selesai. Ya, apa jangkat sahabat, ini wah tafsiran. Apa angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wah tafsiran. Dan malik ngadu pendapat-pendapat. Cukup dengan yang datang dari para salaf. Bahkan beliau mengatakan, falau annahu asabal makna, kata beliau, walaupun kena maknanya, kalau dia tafsirkan dengan pendapatnya, walaupun dia benar, maka itu haram. Walaupun dia benar, lagu murni lengan pendapatnya. Kenapa demikian? Ya, li'annahu lam ya'til amra min babihi. Karena dia sama seperti orang yang masuk rumah, tapi dia masuk bukan dari pintunya. Kira-kira dekat tiba-tiba arak dengan tema ning balen, tema di dalam memang ya, lagu jendela dengan tema. Kena atau salah dengan ini? Salah tema dengan jendela. Berarti ini arak hal lain mele ini nih. Mau kena mele ini ke lawang dengan tema. Lagu ada jendela dengan tema. Dah kak na bau tema tetap dia salah. Kenapa? Karena dia masuk bukan dari pintunya. Nah, yang menjelaskan Al-Quran ini harusnya para ulama, Nabi SAW dan para salaf yang jelasannya. Sehingga ucapannya dialah yang kita nukil dalam masalah Quran ini. Tidak tengadu Nabi pendapat-pendapat kita. Kalau kita paksakan menggunakan pendapat kita, walaupun kita benar, kan? Dalam arti walaupun benar itu sesuai dengan bahasa lagu nih ngadu apa rana pendapat kita, maka perbuatan itu haram, kata. Harus didukung itu tafsiran itu oleh hadis atau oleh ucapan para salaf. Jadi intinya bahwasanya ya hadis ini peringatan bagi mereka yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Beniki 5 faedah yang bisa kita baca para jamaah. Mudah-mudahan yang kita baca niki bisa jelas, bisa dipahami. Amun narak sih dek mantep pahamin, bau ketuanan bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan. Kita menginginkan melati, tapi kita
duduk di sana menonton saya selesai baru Ustaz. La ilaha illallah. Naman julu si pantun dina tuh mama. Oh ma. Mana nina kan darat tadah wah. Main poli terus nina darat tadah gitu. Lagu nengka mana mama. Nah ini wallahu alam ini. Karena sebagian menganggap paha itu tidak aurat. Ya, jadi paha itu sebagian menganggap menutupnya sebagai bentuk muruah. Bahasa itu marwah. Bukan dia aurat. Di antara dalil mereka Nabi SAW duduk di sebuah kebun. Kebun ini biasa mata air di musim panas. Bersama Abu Bakar tokol terus ngenyetang nainnya tuh no le mualan niki ngenyetang nainnya tuh lo nainnya le mualan terus beliau angkat sarungnya sampai terlihat paha beliau. Kemudian datang Umar masih seperti itu ketempuh pahana beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang Utsman bin Affan baru beliau tutup pahanya. Karena Utsman bin Affan malaikat pun malu kepada dia. Maka begitu Utsman datang, beliau menutup pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tempatnya itu di Bi'ril Khatam. Bi'ril Khatam niki sumur yang ada di Kuba. Makin piaja di monumen tono. Badak ni tani dia. Tahu nuluk naine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumur ini. Dan di sana tempat jatuh cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nengke dia menkenditan cincin ini. Cincin si tarik dia tono. Intinya bahwasanya angkun beliau si buka kereng kelihatan pahanya itu. Ya, sebagian mengatakan ini antara dalil bahwasanya paha itu tidak aurat. Lagu ya, ada mengatakan itu aurat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aurah, aurat itu ma baina surrah ila ar-raqabah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya aurat antara pusat dengan lutut. Jadi yang ke arah sebagian mengatakan dia aurat, sebagian mengatakan tidak aurat. Nah nengke ide si manto ini ide mazhab, dah dengan tegak. Mau anggap aurat, mau ide ngerti pendapat yang bilang dia aurat, tina nengu beda mantu. Ya, lagu sudah menguatkan setelah sudah teliti ternyata paha itu aurat, maka dia diganggu mantu. Harus selalu karena dia memperlihatkan auratnya dan memperlihatkan aurat ini termasuk dosa. Ini termasuk kemungkaran. Baka ide si masih olahraga atau apa ngana akhir selamat sekedar itu paha ngeliwat engkah ketut celana nu selesai. Bangka berarti dia olahraga doang sih ngeder dengan apa sih? Ya dan ningkes selalu yang ke atas ketut. Kecuali wallahu alam mau dia nganti mazhab yang bilang dia aurat paha tidak tadah ini. Aurat ya dah aurat besar saja dengan dia aurat lain cerita kan. Ya ini yang yang peketuan mana ini si main ini tuh mama kan. Karena pembahasannya lain ini. Mana nina apa jelas ini aja. Harus semate, harus mulai TV ke semate TV itu. Kamu mulai lapangan, bilin. Lalu mana kan lain ceritanya. Ya, karena sebagian mengatakan paha itu tidak aurat. Ya, kemudian ide ternyata setelah sudah pelajarin ya jelas bagi sida bahwasanya paha ini aurat berdasarkan hadis. Ya, maka dia kagum mantu si marah-marah ini. Si kedua ide sila bangkat dong, ndak ada ningkes, halo entah. Cukup kerengna engkah engkah ketut, atau ngadu celana yang engkah menutupi lutut, baru tebu ngangkat kereng kan. Apa arana bawaana tangkat, itu mobil arana bawaana tangkatnya, tali malik di atas. Ngancut. Bagus saran ngeri dama. Nah, lagu intinya tertutup paha sampai dengan lutut. Jelas tidak? Wallahu taala
penting para jamaah kita baca juga pendapat ulama-ulama yang lain. Penting. Sehingga itu bisa menentukan bagaimana sikap kita. Begitu kita tahu ulama lain ini pendapatnya, sehingga kita bisa bersikap kepada yang lain. Ya, lagu mun ditemilih baca pendapat si lain kadang-kadang bare offset sikapnya bare. Yang harusnya kita toleransi, ditemilih toleransi ya. Pokoknya salah. Nanti kan akhirnya karena tidak membaca apa yang dikatakan oleh ulama yang lain. Jadi perlu kita ketahui pendapat ulama yang lain dalam segala masalah. Dan jelas Allah Ta'ala. Ya, silakan. Kita sebagai seorang muslim akan merasa Nggih. Nggih. juga perbuatan keji dan munkar merupakan bagian dari utama kita melaksanakan Salat, nggih. banyak namanya permohonan yang ada lagi seperti kita dijaga oleh mereka. Nggih. Dosa-dosa dijaga oleh Allah. Kemudian rumah kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahkan kita masuk ke dalam surga. Nah, jadi pertanyaan itu, penghuni mengenal dan jangan ada ina amas maka menjadi mulia dan membeli ibadah tidak berajin sholat di malam. Mungkin memang begini asal mungkin. Mun demele salat, nggih. Bau tengah boleh. Iya, jadi sholat ini kan banyak keutamaannya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujungnya nanti dimasukkan ke dalam surga. Bau kita ngomong ngenang atau tengaji atau apa, sila ibu bapak jaga sholat. Ya, akhirnya mu hidayah, bu kita ngenang bau gadi. Ya, akhirnya mau hidayah. Bau gadi. Tapi ingat, ndak pastian, ndak positifan. Karena positif atau tidak itu di tangan Allah. Kita hanya berharap saja. Akide, ini kan harapan saja ini. Dalam arti semoga sida mendapatkan hidayah. Mastiang yino aja, ndak. Pasti degin tama surga, misal pasti degin, ini ndak manjulu ini. Ya, cukup kita mengatakan semoga dengannya kita dapat hidayah. Semoga iman kita bertambah. Semoga Islam kita semakin kuat. Semoga kita masuk surga. Ya, intinya masih harapan bentuknya. Jangan bentuknya Nabi kepastian. Karena kepastian niki itu hanya milik siapa? Milik Allah. Bare munita mastiang sedangkan Allah tidak milik. Seolah-olah kita memutuskan sebelum Allah memutuskan. Jadi mas tiang nodang didik. Ya, kalau sekedar harapan, semoga dapat hidayah, dapat surga, bagus ya, dimulai ya. Oke, mudahan jelas mungkin. Allah Ta'ala. Oke, silakan. Apakah sabar untuk tidak melakukan maksiat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Saya itu suruh sabar ini, suruh batur sabar apa nyuruh diri sabar? Sabar atau diri teh. Orang lain ya nyuruh dengan lain sabar. Termasuk ini amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, termasuk. Ya, suruh ya sabar mengerjakan sholat. Berarti ini amar ma'ruf. Suruh ya sabar ninggalang maksiat. Sabar untuk dende main judi misal. Lah, kan noh ruwene dengan main judi. Sabar tak main judi. Berarti ini apa? Nahi mungkar. Ya, ha? Sabar ini ngerukuk mana lah.
Emang itu butuh sabar luar biasa ini. Untuk tidak ngeruku, nenek-nenek oke. Apalagi buru teh jarak ini, buru teh jarak sebulan tiba-tiba sabol pendet namanya. Terus nuluk le julun teh malik marburu nengke. Rata butuh sabar yang luar biasa. Ya, nggih, sabar tahan diri dari rokok, maka niki nahi mungkar. Ya, jadi intinya sabar bisa sebagai amar ma'ruf, bisa sebagai nahi mungkar, nurut dengan sabar. Ya, mudahan jelas ini. Jadi suruh dengan sabar itu bisa menjadi amar ma'ruf, bisa menjadi nahi mungkar. Jelas? Allah Ta'ala. Jelas. Nggih. Secara umum apa langkah-langkah kita agar dapat hidayah secara umum? Pertama, tepete ya hidayah. Ya peta ya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya. Angkat tepete hidayah. Ya, ada tenggulung-gulung harapang, jangan cari dia, belajar untuk ilmu, keliling peta ya. Subul peta ya. Untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua, si paling penting berdoa. Karena hidayah di tangan Allah. Ya, berdoa. Dan ingat ya, ilmu niki sarana hidayah. Ilmu adalah sarana hidayah. Jadi belum dapat hidayah kalau sekedar berilmu. Kapan dia dikatakan dapat hidayah? Kalau diamalkan ilmu itu. Ya. Jadi kapan kita bisa mengamalkannya? Kalau dapat hidayah dari Allah. Angkat berdoa. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu, ya ini secara umum si ketelu peta kerja. Cari teman. Ya, cari teman. Karena kata orang Arab, as-sahib sahib. Nabi kita bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Peta batur si baju beribadah. Peta batur si kita ia mau hidayah. Baju yang sholat, baju yang ngaji, baju yang bantu dengan tawarna, akhlak mulia dia. Ia kan cair. Maka dengan mudah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita hidayah peta batur. Yang terakhir, yang keempat, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ini penting, mahal kata lingkungan ini. Apalagi di akhir zaman ini, lingkungan ini mahal. Kita tenang alhamdulillah lingkungan ilmu, alhamdulillah tono tene suara ilmu terbaca. Qala Allah, qala Rasul, tono tene terdengar lingkungan ilmu, alhamdulillah. Di beberapa tempat sana darah dengan bahas ilmu, darah dengan bahas ilmu. Maka lingkungannya penting sekali. Makanya ada dalam sebuah hadis di kitab teniki juga akan disebutkan insyaallah. Ya, ada apa ini? Alhamdulillah, terang ibu-ibu ini. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang pernah membunuh 920 siwa. Manusia semati. Karena lingkungan buruk semati. Siwa 120 siwa apa 10 siwa doang? 99 mati ini. Karena lingkungannya buruk. Ya, akhirnya kemudian nanya dia ngumbe yang kunti yang toba. Kita katakan apa kena mendarat jalan ke toba, dia terlalu jahat. Koyu semati ini si ketuaan ini. Akhirnya genap 100 jadi. Begitu kemudian nanya lagi ke orang berikutnya, dia bilang, oh selama engkau hidup pintu taubat terbuka. Ngombe caran tiang datengin kampung fulan.
Karena di sana banyak orang-orang yang beramal soleh, lingkungan bagus, turunnya gitu. Ya, begitu berjalan ke sana, dia neman nyampe tono, dia mati biju. Dia neman yang ke tempat itu dia mati duluan. Ya, tapi karena niatnya akan ke sana, dihitung dia ini sudah bertaubat. Karena niatnya udah ketu. Walaupun dia belum sampai, terhitung dia sudah bertaubat. Nah, di sini intinya di hadis ini orang ini disuruh mendatangi lingkungan yang baik. Dan mendatangi lingkungan yang baik ini penting ini. Saking pentingnya dia neman sampai wah mau pahala. Apalagi enak sampai tono. Apalagi enak berbaur tono. Menunjukkan pentingnya yang namanya lingkungan itu. Ya, alhamdulillah kita ini lingkungan berilmu rata-rata ini. Lingkungan dengan teman ngaji doang ini lingkungan yang sehat ini. Ya, pelihara dia dan berusaha untuk tetap di sini. Tidak boleh pindah ini tipe lingkungan lain karena perhatian ilmu tono dan perhatian ibadah bahkan hilang hidayah. Nah, ini 4 hal ya secara umum tentang hidayah. Itu pertama pete ya hidayah no, si kedua berdoa, si ketelu pete kenca teman yang baik. Yang keempat cari lingkungan yang baik. Dengannya insya Allah kita akan mudah mendapatkan hidayah. Allahu ta'ala. Apa ini salat tahiyatul masjid. Apa ini kena ini? Bagus tulisannya Ibu kata baca ini apa tanda ini? Bagi yang apa ini? Ingle bahasa Korea. Bagi yang ingle parent. Single parent. Berbakti kepada seorang istri berbakti kepada suami. Nah, tapi bagi yang single parent, nah, biar single parent deh. Belum. Bagus bahasanya Ibu, Masya Allah. Berarti wah modern keruya ini. Bagi yang single parent, berbakti kepada siapa? Mohon penjelasan. Maka berbakti kepada Allah dan Rasulnya, Ibu. Ya. Maka semama wah dinara. Dengan tua wah dinara. Mentua dinara wah. Itu paling tua ini single parent. Biar kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka sila kita rajin beribadah, kemudian rajin menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk orang tua kita misal masih arak semeton, ya maka silahkan berbakti kepada semeton, yaitu paman dan bibi. Ya. Intinya bahwasanya kalau sudah suami meninggal berkaring kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kepada suami orang bareng. Sudah meninggal suami ini. Maka kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tua kalau masih hidup, ya. Tapi kalau orang tua juga sudah meninggal, mertua juga sudah meninggal, maka kepada saudara-saudara mereka. Saudara bapak kita, saudara ibu kita, ya karena paman dari bapak itu termasuk bapak kita. Ya, kemudian al-khalah juga demikian, bibi dari ibu kita itu juga termasuk ibu kita. Jadi berbakti kepada mereka setelah meninggal orang tua sama seperti berbakti kepada orang. Ia tanding berbakti ibu-ibu mun masih hidup tentunya. Amun selapuan wah dinara, maka berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Perbanyak ibadah dan teguh-teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ustadz, apakah apa ini? Apakah di luar ini sepandek ada sholat tahiyatul masjid? Bagus. Ketua nih dari ibu-ibu sepandek ini masjid atau bukan? Angka nggih, ini keterangan tiang ini angka ini. Hukumnya itu sekarang masjid atau bukan ibu-ibu? Kita ketuaan ide angka ini. Ini nanti letak de ini. Masjid atau bukan? Ini sudah ketuaan anak ketipa ide ini. Kira-kira kanggo kita berdagang tini. Ini dari ukuran. Karena masjid nggak boleh berdagang, ya. Jadi intinya kalau itu dianggap masjid, maka itu bisa di sana dilaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan ini nyambung ini, ya. Enggak kata ketuaan ide ini ibu-ibu. Ini lemudi ini masjid atau bukan? Hukum hakam masjid terjadi nggak di sana? Dia dekat aku berdagang, maaf dekat aku arak wisi di atasnya. Nanti mau berdagang tini sili dia kena berdagang, tak berdagang masjid ini. Kenapa yang terjadi? Kalau itu terjadi maka itu masjid dan tidak bisa sholat tahiyatul masjid di sana. Adanya tembok penyekat niki tidak menyekat dia menjadi masjid, enggak. Karena tembok ini dia menyekati jari masjid tidak, tetap dia bisa menjadi masjid. Sehingga kalau itu masjid, maka bisa di sana sholat tahiyatul masjid. Dan ingat hukum hakam masjid berjalan di sana. Dia terganggu pedagang tono, ya dia terganggu mau uang barang hilang tono. Anting-anting ku hilang ini, ngene-ngene tono, kanggo doa yang mudah, kendaitan anting-anting deh, ngene. Ya, maka wallahu alam, ya yang di luar niki dia masih termasuk masjid. Sehingga baru udah sholat tahiyatul masjid di sana. Allah. Tapi ingat munah jadi masjid ini di dekatku berdagang ini ibu-ibu. Ya, di dekatku berdagang di sana. Aku munah sugul dengan sepandek ini, maka ini apa rada halaman. Bukan dia termasuk masjid. Dia buktinya halaman bekeno kamar mandi parak tono, maka dia itu bukan termasuk masjid. Di sana bukan sholat tahiyatul masjid tene atau limudi toh sholat tahiyatul masjid. Jelas deh ibu-ibu, jelas deh. Jadi tembok ini bukan dia sebagai penghalang untuk dia menjadi masjid, enggak. Tetap bisa dia dinamakan masjid walaupun ada. Ide sudah lalu umroh atau haji, ya kita ada ruan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini ada beberapa kali perluasan, dan perluasannya itu tidak menghancurkan tembok, subhanallah. Dia menghancurkan tembok, tetap tembok narak, ya. Perluasannya tidak menghancurkan tembok. Siwah lalu Rubin. Mau rata-rata haji doang ini tuh. Pak sudah lalu berarti insyaallah. Ya. Masjid pertamanya dulu kan tadi tanah kurang lebih. Ya. Iya, aku dengan di sini. Kan ini milih. Ini masjid pertamanya dulu. Ini. Gitu, kurang lebih. Ya, kemudian masjid kedua. Setelah ini ada masjid kedua. Ini itu masjid kedua. Tanpa menghancurkan ini. Ya, nah sekarang masjid ketiga dibuat. Far sini lagi. Tanpa menghancurkan tembok ini. Dan ini tetap namanya Masjid Nabawi. Tetap namanya Masjid Nabawi walaupun ada tembok. Angka tembok ini tidak menghalangi dia menjadi masjid. Ngadu sepandek ini masjid Nabi itu kan ngadu.
apa rananya teratakurma ke Masjid Nabi itu teratakurma ke dunia. Bapak lagi udah spandek jenang nih deh. Intinya tembok ini tidak menghalanginya sebagai masjid. Karena Masjid Nabawi saja 3 kali. Ini pertama, ini kedua. Ya, dan ada nanti kemudian perluasan yang ketiga. Dan semuanya ini namanya masjid. Ya, semuanya namanya masjid. Kita bisa sholat tahiyatul masjid di sini. Setelah ini baru kemudian halaman ini. Ini halaman ini arah WC, arah tempat parkir dan lain sebagainya. Ada barang ini negara arah tempat parkir, arah WC, itu halaman. Adapun di mudi toksida ibu-ibu ini dihajatkan dia sebagai masjid. Konsekuensinya kalau dia jadi masjid, dia kanggo berdagang tini ibu-ibu. Ya, dia kanggo ngomong barang hilang tini ibu-ibu. Di sana hanya tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu? Jelas tidak? Alhamdulillah Allah taala. Nggih, sebagai penutup amar ma'ruf nggih. 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 Jadi bagaimana yang menghadapinya? Yang tadi ini Jadi arah undangan lagu ya bercampur begitu. Campur aduk. Nah, undangan itu terutama undangan nikah, hukum asalnya wajib didatangin. Undangan nikah, undangan marari, walimatul urs. Kan ngonek ngende undangnya itu malik arah nikahan kencan diunatang ngende. Kan undangan si kedua nu. Si kedua nu undangan nikahan kencan diunatang ngende kan. Akekah ya. Oh bukan merari. Baik. Amun undangan merari niki hukumnya wajib. Si wajib ini baik bau ya gugur. Undangan merari ini wajib terdatengin lagu ya bau gugur kewajiban ini amun le acara ini arah maksiat. Amun le acara ini arah maksiat. Undangan pernikahan wajib terdatengin lagu panggung dangdut tono dengan berjoget-joget tobe gitu hadir mantu ya. Ya, undangnya itu untuk menghadiri pernikahan, menghadiri semua lagu marah beru atau campur nina mama terus pakaiannya kerana guna. Ya, adalah berjilbab, berpakaian seolah-olah adalah berpakaian. Memang undangan wajib lagu mengenai yang guna maka dia menggugurkan kewajibannya. Boleh terdatang. Nah, undangan wajib doang munara kemaksiatan tono bau dek terdatang. Apalagi undangan yang bukan undangan nikah. Ya, marah baru akikah misal. Ya, kemudian nyunatang. Ya, ini dia kalau ini mustahab jadi datangin. Tapi kalau dicampur dengan kebid'ahan, maka bisa kita tidak hadir karena adanya kebid'ahan tersebut. Jelas tidak? Ya. Nah, setelah hilang kebid'ahan nino, jalan acara memang kebid'ahan hilang, jemaahnya ketuin ya kan. Ditegur datang ngerugin kan. Karena ngene acaranya angka berkadak tuh ini untuk menjaga hubungan ini. Ya, sehingga dia tahu kita tidak datang itu bukan karena kita nggak senang sama dia, enggak. Lagu itu dia tebu datang karena dia bercampur acaranya. Ya dengan cara siasatin sehingga hubungan tetap terjaga, lagu bisa kita menghindari kebid'ahan. Jelas tidak? Ya, udah langsung hilang sama sekali. Ini repot ini bare.
Ya memang kebidahan bu sudah hindarin lagu hubungan keluarga pegat pada kan repot. Karena kita disuruh tetap menyambung hubungan silatur. Nah, ketika merasakan Angka ndak kaparana ndak kalah hukumnya isi perasaan dan karena agama kita ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Aku marangone obatin perasaan no ngadu ketuk ini jemaah atau pirang ke ketuk ini ya. Lah maaf udah tebu hati lubin karena ngene jelas. Ya, bau ke sudah jelasan ya. Insyaallah alhamdulillah. Mun beratan lo jelasan suruh ya bekas sok paham deh. No, so, ya. Ya, jadi tengah ada si Rubinnya pada pahamin itu, kita nggak mulai bisa jelasin. Lagu mau mampu jelasan ya. Ya, bekah mau acarana akikah nyunatan, nah ino wah, tak ada campur dengan acara beda. Wih ini temile datang baju, kena. Mau mampu, mau dek mampu coba, ya harap maklum deh. Ya, jadi intinya terkadang niatkan mengkadak itu untuk menjaga hubungan keluarga. Bayar wana niki para jamaah, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Allah taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.